Shalom, selamat malam bagi kita semuanya. Pada malam hari yang indah ini, kembali lagi kita berjumpa kembali, berjumpa di dalam Tuhan, di mana Bapak Ibu saudara-saudariku dapat melihat saya di rumah. Puji Tuhan, inilah hal-hal yang baik yang terjadi di akhir-akhir zaman ini. Biarlah melalui apa yang sudah disediakan bagi kita, ini terus dapat membuat kita semakin hari semakin mencari Tuhan dan mencari kebenarannya. Banyak kemudahan-kemudahan yang dapat kita dapati, yang dapat kita temukan, untuk kita sama-sama terus bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mulai segala sesuatu dengan doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu yang masih kami terima sampai hari ini ya Tuhan Yesus, di mana Tuhan masih tetap memberkati kami. Kami masih punya kekuatan, kerinduan untuk mau belajar, untuk mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena kami yakin dan percaya semuanya ini sudah Engkau taruh di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur semuanya ini. Kami yakin dan percaya firman Allah yang kami akan dengar adalah firman Allah yang berkuasa, yang akan menyelamatkan kehidupan kami, yang akan menambahkan setiap iman kami. Tambahkan ya Tuhan Yesus, tambahkan apa yang masih kurang pada iman kami ini ya Tuhan ya. Karena kami tahu Engkaulah yang paling mengerti segala sesuatu kelemahan kami. Haleluya, sehingga kami haleluya dapat memperbaiki segala kelemahan kami, menambahkan apa yang masih kurang dalam kehidupan kami. Berkati, tolong Bapak Ibu pemuda remaja yang mendengarnya, memberkati, urapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan berkati, urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Karuniakan hikmat untuk berkata-kata dengan penuh pengetahuan dan hikmat. Terpujilah nama-Mu. Kami akan mulai semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Bertemu kembali kita di dalam Tuhan. Ya. Kita akan sama-sama ya, belajar tentang tema pokok kita, yaitu Yesus Juru Selamatku. Ya. Masih kita berbicara di mana Yesus menyelamatkan kita. Dia menyediakan kita, yaitu iman. Iman disediakan supaya kita dapat diselamatkan. Tujuan iman supaya jiwa kita diselamatkan. Karena itu ya, kita bersama-sama menambahkan iman kita yang masih kurang di dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11. Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Di sini dengan jelas dikatakan bahwa Tuhanlah yang telah menciptakan segala sesuatu.
Dan segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan itu semuanya menurut kehendak Tuhan. Bukan hanya manusia saja diciptakan, tetapi semua alam semesta ini semuanya diciptakan oleh Tuhan. Jadi yang saya mau ajarkan, yang saya mau ingatkan, yang saya mau tekankan, kita harus mempunyai iman bahwa segala sesuatunya telah diciptakan Tuhan menurut kehendaknya. Berarti segala sesuatu yang telah diciptakan menurut kehendaknya adalah milik Allah. Bukan hanya kita orang-orang percaya yang telah ditebus menjadi milik Allah, tetapi semua yang diciptakan menurut kehendaknya, semuanya yang menurut kehendak Allah, semuanya adalah milik Allah. Semuanya adalah milik Allah. Kita harus punya iman bahwa segala sesuatu bukan hanya diciptakan menurut kehendaknya, tetapi segala sesuatu yang telah ada kita lihat, kita nikmati, itu juga milik Allah. Itu adalah 100% milik Allah. Tapi seringkali banyak hal telah kita dapat nikmati, padahal itu adalah milik Allah. Inilah pentingnya kalau kita dapat beriman bahwa segala sesuatunya milik Allah. Dan ketika kita beriman bahwa segala sesuatunya adalah milik Allah, maka ada gaya hidup yang berbeda di dalam hidup kita. Iman akan timbul, akan kelihatan. Iman itu akan kelihatan, akan nampak. Ada perubahan yang dilihat oleh diri kita maupun dilihat oleh orang lain. Kalau kita punya iman bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, segala sesuatu yang telah diciptakan menurut kehendaknya adalah milik Allah, maka ada gaya hidup yang berbeda di dalam kehidupan kita. Di dalam perjalanan kehidupan kita ada gaya hidup yang berbeda, ada lifestyle yang baru yang dilihat oleh diri kita, dirasakan, dinikmati, juga dilihat oleh orang lain. Seperti apa itu? Seperti apa gaya hidup, caranya, tingkah lakunya seperti apa? Kalau kita punya iman bahwa segala sesuatunya itu milik Allah, maka apapun yang kita perbuat, kita kerjakan segala sesuatunya, kita selalu memandang bahwa Tuhan yang memiliki segala sesuatunya sedang melihat kita. Bukan hanya sekedar Dia memiliki, menciptakan, tetapi mata Tuhan menjelajah seluruh permukaan bumi, melihat apa yang kita perbuat, melihat apa yang kita lakukan, melihat segala sesuatunya.
Walaupun secara kasat mata orang bilang dia ada di sorga, tapi matanya mata yang penuh dengan kuasa. Dan dia juga Allah Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dan dia selalu memperhatikan, menjaga kita tidak pernah terlelap tertidur sedetik pun. Dia selalu memperhatikan kita. Itulah pentingnya ketika selalu kita percaya, yakin dan beriman bahwa saya milik Allah dan saya selalu diawasi, diawasi oleh Tuhan, selalu diawasi oleh Tuhan, maka semua pekerjaan, semua yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Kita lakukan seperti untuk Tuhan. Kalau kita menyadari, yakin bahwa segala yang sedang kita perbuat semuanya itu milik Allah. Milik Allah. Dan kita seakan-akan selalu diawasi oleh Sang Pemilik, maka kita akan bekerja dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Coba kita renungkan pengalaman kita dalam bekerja. Coba kalau kita bekerja diawasi, diperhatikan oleh majikan, oleh bos kita, di mana kita tempat bekerja, maka apa? Maka kita akan bekerja dengan sekuat tenaga, maka kita akan bekerja dengan segenap hati. Itulah enaknya, itulah dampaknya kalau kita punya iman bahwa segala sesuatu milik Allah. Kalau kita punya iman bahwa saya selalu diperhatikan oleh Tuhan, selalu diawasi oleh Tuhan, maka apa? Gaya hidup kita, apapun yang kita perbuat seperti untuk Tuhan. Karena kita tahu semuanya itu memang milik Tuhan. Semuanya milik Tuhan. Walaupun secara dunia kita bekerja milik orang lain, tetapi kalau kita ada iman bahwa segala sesuatu milik Allah, maka walau kita tidak diawasi oleh sang bos yang ada di dunia ini, walaupun tidak diawasi, namun kita selalu diawasi oleh Sang Pemilik yang sebenarnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka gaya hidup perubahan yang dapat dilihat adalah kita akan bekerja apapun yang kita lakukan, kita kerjakan itu seperti untuk Tuhan. Karena semuanya itu adalah milik Tuhan. Makanya kita bekerja apapun itu, pekerjaannya ringan maupun susah, maupun pekerjaan rendah atau tidak mulia, kita kerjakan itu untuk Tuhan. Karena semuanya itu memang miliknya Tuhan. Miliknya Tuhan. Mari kita baca dalam Kolose pasal 2 ayat ke-23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bukan untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Berarti apa? Gaya hidup, perubahan yang akan nampak dapat dilihat adalah
kita akan bekerja dengan segenap hati. Kita akan bekerja dengan sekuat tenaga. Kita akan bekerja dengan giat. Berbeda. Walaupun mau dilihat orang lain maupun tidak dilihat orang lain, tapi dia akan tetap bekerja dengan segenap hati. Dia akan memberikan yang terbaik. Karena apa? Karena mata rohaninya dapat melihat Tuhan selalu mengawasinya. Karena mata rohaninya melihat bahwa segala sesuatunya itu adalah kepunyaan Tuhan, adalah milik Tuhan. Karena Dia yang telah menciptakan, Dia juga yang telah menebus manusia. Kalau kita kerja untuk orang lain, kita bekerja dalam perusahaan dan milik orang lain, jangan kita punya pandangan bahwa kita bekerja untuk manusia. Tetapi kita harus belajar kita bekerja seperti untuk Tuhan. Seperti itu. Itulah enaknya kalau punya iman bahwa segala sesuatu milik Allah dan kita selalu diawasi. Tuhan selalu mengawasi kehidupan kita. Dia itu sudah sangat dekat dengan kita. Dia ada di dalam. Dia memperhatikan kehidupan kita. Seperti itu juga kalau bos kita selalu ada di dekat kita, melihat kita dalam bekerja, maka kita akan bekerja dengan sekuat tenaga. Sekuat tenaga. Itulah perubahan gaya hidup yang berbeda ketika ada iman. Ketika ada iman. Itu yang pertama. Akan bekerja untuk Tuhan dan kerjaannya pasti dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati, dengan giat. Itu yang dilakukan, itu gaya hidupnya. Yang kedua, mari kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul 4 ayat ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa kedua orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ketika muncul iman bahwa semuanya adalah milik Allah dan saya selalu diawasi, maka apa? Maka gaya hidup yang berbeda, gaya hidup yang bisa nampak adalah ada yang namanya keberanian untuk bekerja. Kita bekerja semuanya seperti untuk Tuhan. Tapi pekerjaan yang kita lakukan baik dengan tangan, kaki, pikiran, mulut semuanya, kita kerjakan itu dengan keberanian. Dengan keberanian. Bukan dengan rasa takut-takut. Takut ini dan takut ini, takut ini. Tidak. Tetapi yang muncul, yang nampak, yang kelihatan dalam kehidupan kita, kita bekerja, kita berkata-kata, kita apapun yang kita lakukan dengan keberanian. Sama seperti yang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Sehingga banyak orang terheran-heran melihat keberanian Petrus. Itulah
Orang lain akan melihat dulu kita penakut, ya. Dulu kita orang yang tidak pemberani, tetapi ya, ketika ada iman, maka orang lain akan terheran-heran. Wow, ada yang kelihatan, dan sesuatu yang kelihatan membuat orang terheran-heran. Hebat kan? Membuat orang terheran-heran. Ada perubahan yang dilihat orang lain, ya, menjadikan kita seorang yang pemberani, yang berani bekerja, ya, bekerja untuk Tuhan, karena dia tahu, ya, semua yang ada dalam bumi ini adalah miliknya Tuhan, ya, seperti itu. Terus, ya, ada keberanian. Tidak ada, ya, tidak ada yang namanya rasa takut-takut, ya. Berarti tidak ada rasa takut-takut seperti apa sih? Tidak ada rasa takut-takut, ya. Pertama, ya, tidak ada lagi yang namanya rasa takut malu, ya. Tidak ada lagi rasa minder, grogi. Tidak ada lagi rasa, ya, minder, ya. Bisa nggak saya ya? Bisa nggak ya? Ya. Mampu nggak saya ya? Ya. Tidak ada lagi, ya. Malu nanti diketawain orang, nanti malu nanti diejek-ejek orang. Ternyata kamu tidak bisa. Tidak ada lagi yang namanya rasa takut yang demikian. Begitu juga yang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Sebenarnya kalau dipikir secara logika, yang dihadapan oleh Petrus dan Yohanes, yang ada di hadapan mereka adalah orang-orang yang terpandang, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ya, orang-orang terkemuka, ya. Yang ada di depan mereka, yang menjumpai Petrus dan Yohanes adalah orang-orang yang terpandang di Israel, ya. Kalau kita, ya, diperhadapkan dengan orang-orang penting, maka apa? Maka cenderung yang keluar dari dalam diri kita grogi, malu, ya, minder. Wah, apa bisa? Ya, saya berkata-kata dengan mereka, apa bisa saya menjawab? Ya. Itu, ya, secara tidak sadar langsung segera muncul namanya kegrogian, ya, minder, seperti itu. Bahkan orang-orang penting itu tahu bahwa Yohanes dan Petrus adalah orang yang tidak terpelajar. Sedangkan di depan mata mereka adalah orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang terdidik, orang-orang yang punya, ya, kedudukan yang tinggi, ya, baik di masyarakat, ya, maupun di negara. Itu yang di hadapan mereka. Sedangkan Petrus dan Yohanes orang yang tidak terpelajar. Apa mampu orang yang tidak terpelajar untuk bergaul dengan orang yang tidak terpelajar? Apalagi orang terpelajar banyak menanyakan sesuatu, ya. Apakah kita sanggup untuk menjawabnya? Tetapi berbeda, peristiwa berbeda. Malah orang-orang penting, orang-orang terpelajar, orang-orang hebat malu. Orang-orang hebat terheran-heran. Kenapa bisa orang yang tidak terpelajar punya jawaban yang hebat, punya perkataan, yang bisa menjawab, menjawab dengan penuh keberanian. Kenapa orang yang tidak pelajar ini punya kuasa dapat menyembuhkan orang sakit? Itu sehingga
Sehingga orang-orang terpelajar terheran-heran melihat apa yang dikatakan, yang dilakukan, dikerjakan oleh Petrus dan Yohanes. Maka daripada itu, kalau kita punya iman, punya iman bahwa segala sesuatunya milik Allah dan saya selalu diawas-awasi, maka kita akan bekerja dengan penuh keberanian. Berani, tidak lagi mempunyai rasa takut-takut, takut malu, takut minder, grogi. Ketakutan-ketakutan membuat kita tidak sanggup, membuat kita tidak sanggup. Demikianlah yang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Jangan takut, jangan takut. Tuhan akan karuniakan kepada kita kemampuan. Tuhan akan taruh kita, bukan hanya sekedar Tuhan taruh kita keberanian, tetapi Tuhan juga akan taruh kemampuan. Tuhan juga akan taruh hikmat sehingga kita bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan, dipertanyakan bagi kita. Bukan hanya sekadar punya keberanian, tapi dilengkapi dengan hikmat, dilengkapi dengan kuasa. Jangan grogi. Jangan malu dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita kerjakan semuanya ini untuk Tuhan, maka Dia akan menyanggupkan kita. Itulah, ada perubahan gaya hidup, ada perubahan gaya hidup yang dilihat oleh orang lain. Berbeda. Dulu banyak malunya, sekarang berkurang. Bahkan tidak lagi grogi, tidak lagi minder, tidak takut diejek orang, tidak lagi. Tetapi orang lain akan terheran-heran. Orang lain akan terheran-heran. Bahkan orang lain akan benar-benar tertakjub melihat bahwa kita orang-orang biasa dapat memalukan orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang kuat, orang-orang yang terpandang. Seperti itu. Itulah. Kalau kita punya iman bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan adalah miliknya Tuhan, maka kita tidak lagi grogi malu, tetapi malah kita punya kebanggaan, punya kekuatan yang baru, Kita bekerja dengan senang hati. Kita bekerja dengan sukacita. Kita akan bekerja dengan semangat. Kita bekerja dengan berbahagia. Sama seperti perumpamaan ini. Kalau di negara tersebut sistemnya adalah kerajaan, maka pemimpinnya adalah raja. Yang namanya raja punya daerah kekuasaan. Daerah kekuasaannya yaitu negara itu. Negara itu berarti punya sang raja. Dan ketika daerah tersebut punya sang raja, maka masyarakat yang mau melamar bekerja kepada sang raja, ketika dia diterima, maka apa yang terjadi kepada dia? Maka ketika dia diterima bekerja, dia akan bekerja dengan bangga. Wah, aku bekerja untuk raja. Raja yang memiliki semua daerah ini.
Dia akan bekerja dengan rajin, dia akan bekerja dengan bahagia. Wah, saya sudah diterima. Ya. Sama seperti ya, kalau seseorang diterima menjadi polisi, menjadi tentara, wah, memakai seragam itu mereka begitu bangga, begitu bahagia. Ya. Mereka akan bekerja, ya, bekerja dengan sukacita. Ya. Karena apa? Karena mereka bekerja untuk negara, karena mereka bekerja untuk raja. Demikian juga dengan kita, kalau ada iman, maka ada yang namanya kebanggaan. Nah, maka ada yang namanya kebahagiaan, sukacita untuk bekerja, bukan dengan malu-malu, ya, bukan dengan rasa malu, ya, minder, tetapi justru bangga, senang, bahagia menjadi bagian dari sang raja, menjadi bagian dari sang raja di atas segala raja. Ya. Kita sedang bekerja, ya, untuk Tuhan karena Dia yang memiliki segala sesuatu. Wow, betapa hebatnya. Ya. Bekerja dengan sukacita, dengan kebahagiaan, dengan kebanggaan. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang di dunia ini. Apalagi kita di dalam Tuhan akan lebih besar lagi. Sukacitanya akan lebih besar lagi. Kebahagiaannya akan lebih besar lagi. Demikianlah yang akan timbul, di dalam kehidupan kita, yang akan nampak, ya, akan nampak. Wah, Joni bekerja kok mukanya selalu bahagia, berseri-seri, ceria. Karena dia tahu kita sedang bekerja untuk Tuhan. Dan Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita. Karena kita bersyukur, wow, aku bersyukur, ya, aku dipercaya, ya, untuk bekerja bagi sang raja. Ya. Inilah enaknya kalau punya iman, ya. Kalau punya iman, ya. Terus, ya, kalau segala sesuatunya adalah milik Allah, maka apa? Maka tidak perlu lagi kita mencari puji-pujian kepada seseorang yang sebenarnya orang tersebut juga milik Allah. Buat apa lagi? Buat apa lagi kita mencari puji-pujian kepada seseorang itu, karena seseorang itu adalah ternyata milik Allah juga. Kalau kita sedang mencari puji-pujian kepada Dia, berarti kita sedang memperlakukan bahwa Dia yang menciptakannya, bahwa Dia adalah yang 100% yang memilikinya. Tidak, yang memiliki setiap usaha, ya. Setiap usaha yang ada dalam orang itu adalah Tuhan 100%. Bukan seseorang, karena seseorang itu milik Allah, dan semua yang dia punya itu adalah milik Allah karena diciptakan oleh Allah. Seperti itu. Berarti kita tidak lagi mencari puji-pujian, mencari puji-pujian kepada manusia. Kita bekerja bukan untuk manusia, kita bekerja bukan untuk dipuji-puji orang. Kita bekerja bukan kita mencari nafkah saya, kita cari belas kasihan kepada orang lain. Tapi kalau kita punya iman bahwa yang pelihara saya bukan orang tersebut yang punya usaha, tapi kalau kita punya iman, kita melakukannya karena Tuhan memelihara kehidupan kita. Seperti itu. Karena Tuhan yang memelihara kita. Kita tidak akan takut, ya, dipecat oleh sang bos, karena, ya, yang memelihara, yang menghidupi kita adalah sang pemilik yang sebenarnya, adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tidak takut, ya.
Kalau kita melakukan untuk Tuhan, kita tidak takut untuk dipecat. Wah, takut kita melakukan dipecat. Kalau kita kasih masukan kepada sang bos kita, kita akan takut nanti dipecat. Nggak akan takut, karena masa depan kita bukan di tangan manusia, tetapi di tangan Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti memelihara kehidupan kita. Dan kita pun tidak mencari puji-pujian kepada manusia. Karena manusia itu dia bukan penciptanya. Dia bukan pemilik 100%. Dia hanya dipercaya oleh Tuhan. Kenapa? Kalau kita masih ngotot mencari puji-pujian kepada seseorang, maka yang rugi kita akan sendiri. Maka apa? Manusia seringkali mengecewakan. Dan ketika kita tidak dihargai, dan ketika kita tidak dipuji-puji, maka yang sakit kita sendiri, maka yang lemah kita sendiri. Makanya enak kalau punya iman yang demikian, maka dia tidak lagi mencari puji-pujian di depan manusia. Oh hebat ya saya ya, oh hebat ya saya. Gak lagi mencari puji-pujian kepada manusia, gak lagi. Karena statusnya sama. Dia milik Allah, saya juga milik Allah. Buat apa saya mencari puji-pujian kepada orang lain? Buat apa saya cari muka kepada orang lain? Karena dia bukan kepala, karena dia bukan sang pemilik. Wow, luar biasa. Sehingga dia akan bukan hanya terhindar, maka sakit hati, kekecewaan tidak menghantui dirinya, tidak menjadi bagian dirinya, karena dia bekerja untuk Tuhan, karena kita bekerja untuk Tuhan, seperti itu. Mau nggak dihargai oleh orang lain pekerjaan kita, maupun nggak dipuji nggak masalah, Yang penting saya tetap pada komitmen saya bekerja untuk Tuhan. Tuhan yang memuji kita, sang pemilik yang seharusnya memuji kita, bukan orang lain, bukan orang lain, bukanlah manusia yang kita cari, seperti itu. Itu enaknya punya iman, punya iman di dalam Tuhan. Terus apalagi? Rasa takut bagaimana lagi yang seringkali kita alami? Rasa takut ketika melakukan kesalahan. Baik sebelum kita melakukan kesalahan, kadang kita juga takut salah. Wah, aku takut nanti jangan-jangan salah yang saya kerjakan. Tidak, jangan takut, jangan takut, salah, karena Tuhan akan tetap, memberi kesempatan bagi kita untuk belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Bahkan dia akan memperlengkapi kita dengan pengajaran supaya kita jangan salah, jangan takut, dan kalau benar kita melakukan kesalahan, pada waktu kita tetap bekerja untuk Tuhan dan melakukan kesalahan, ingat, Tuhan pasti mengampuni kesalahan kita ketika kita mohon ampun kepada Dia. Itu Dia akan mengampuni segala kesalahan, keteledoran yang kita lakukan. Kenapa? Karena Dia tahu kita bekerja untuk Tuhan. Kita bekerja seperti untuk Tuhan, maka selalu ada kesempatan untuk kita diampuni. Seperti itu. Orang yang jahat di luar Tuhan Yesus pada waktu dia bertobat aja diampuni, apalagi kita yang selalu berusaha untuk bekerja untuk Tuhan, pada kenyataan tiba-tiba ada kesalahan, yakinlah Tuhan tidak akan membuang kita. Tuhan tidak akan membuang kita.
Jangan takut. Ya. Jangan takut, kita takut, wah nanti Tuhan membuang kita. Ya. Seperti orang dunia. Ya. Ketika kita melakukan kesalahan, maka apa? Maka kita dipecat. Ya. Maka kamu tidak lagi boleh bekerja. Ya. Seperti itu. Tidak. Ya. Tidak seperti itu. Ya. Tuhan kita, kalau kita bekerja untuk Tuhan dan melakukan kesalahan, Dia akan terus memberikan kesempatan kita belajar lagi, kesempatan belajar lagi dan belajar lagi. Ya, seperti itu. Ya, itulah kasih Tuhan, kasih Tuhan. Terus apa lagi? Ya, takut akan hal apa? Ya, takut. Ya, ketika kita bersalah, ya, kita akan takut yang namanya dihukum. Takut dihukum. Mari kita baca. Mari kita baca dalam Roma pasal 8 ayat pertama. Roma pasal 8 ayat pertama. Saya bacakan demikian. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada yang namanya penghukuman bagi kita yang berada dalam Kristus Yesus. Berarti apa? Ya. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, berarti apa? Tidak ada yang namanya penghukuman. Penghukuman bagi kita tidak ada. Ya. Tidak ada. Yang ada adalah dinasihati. Kita akan dinasihati oleh Tuhan dengan baik-baik. Kita akan dinasihati. Pada saat kita dinasihati, maka apa? Maka dengan rendah hati kita akan menerimanya. Kalau kita punya iman, ya, ketika kita dinasihati akan kita menerima. Oh iya benar Tuhan, benar sekali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Wow, enak. Ya. Ya. Tuhan kalau kita bersalah melakukan kehendak-Nya, bukan Dia langsung segera menghukum kita. Langsung menghukum kita, langsung kita meninggal, masuk neraka, seperti itu. Penghukuman yang dimaksud di sini adalah langsung kita diangkat oleh Tuhan, langsung dipanggil oleh Tuhan masuk dalam kesengsaraan. Itu yang namanya dihukum oleh Tuhan. Tetapi kita, ya, yang bekerja untuk Tuhan tapi disalah, kita akan dididik, kita akan ditegur, bukan dihukum. Kita akan dididik oleh Tuhan, kita akan ditegur oleh Tuhan, kita akan dinasihati oleh Tuhan. Dan ketika kita dengar nasihat itu, nggak usah kasar, dengan lembut aja kita akan segera bertobat kalau kita punya iman. Sama seperti yang dialami oleh Yakobus, sama seperti yang dialami oleh Sakius. Sakius tidak pernah menyinggung kesalahan Sakius, tetapi dia sadar bahwa dia bersalah karena dia tahu, kok Yesus bisa tahu nama saya, padahal belum pernah ketemu. Maka ketika dia merenungkan ini, maka timbullah iman, bahwa Yesus ini orang yang benar-benar luar biasa. Dia adalah benar-benar Tuhan. Dia adalah juru selamat. Maka apa yang dilakukan? Ada perubahan ketika ada iman. Ada perubahan yang nyata. Bukan hanya bertobat si Sakius, tetapi Sakius menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Dia kembalikan apa yang dia curi, apa yang dia ambil dari orang lain. Nah, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Yesus tidak membawa penghukuman bagi kita yang tetap bekerja untuk Tuhan. Apalagi kita yang mempunyai iman, iman bahwa saya bekerja untuk Tuhan, karena semuanya ini milik Tuhan. Maka kesalahan yang kita lakukan bukanlah mendapat hukuman,
tetapi mendapat nasihat. Nasihat yang lemah lembut sehingga membuat kita bertobat. Kalau masih lagi tidak mau bertobat, nasihat, teguran, ya, hajaran, ya. Seorang anak akan dihajar oleh orang tuanya karena mereka benar-benar anak. Tuhan tidak mau mereka keluar dari jalurnya. Seperti itu. Itu yang paling keras, dihajar, ditegur, ya, karena mereka bukan anak gampangan, karena mereka anak yang telah ditebus oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, seperti itu. Jadi ketika kita ditegur, dinasihati oleh Tuhan, ya, dengan agak keras, bahkan keras, ya, jangan kita, ya, kita pikir itu penghukuman. Tidak, itu bukan penghukuman, tapi itu didikan. Tapi kalau orang beriman, dia akan menerima didikan itu. Didikan itu akan, ya, menyelamatkan dia. Seperti itu. Didikan itu, perkataan Tuhan akan menyelamatkan kita. Itulah orang yang beriman. Orang beriman, dia tetap akan mempercayakan kita, ya, mempercayakan kita tetap menjadi terangnya, kita akan tetap menjadi saksinya, kita akan tetap menjadi berkatnya. Dia tidak akan ambil itu, dia kasih kepada orang lain, seperti itu. Penghukuman tidak berlaku bagi kita yang bekerja untuk Tuhan, bekerja untuk Tuhan, bukan bekerja untuk diri kita. Sama seperti ada ketiga hamba Tuhan yang dikaruniakan bisa menyembuhkan orang sakit, bisa bernubuat, ya, bisa, ya, membangkitkan orang mati. Ini ketiga hamba Tuhan ini luar biasa, tetapi Tuhan marah karena mereka mencuri kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan marah karena mereka, ya, bekerja bukan lagi untuk Tuhan. Mereka bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri. Mereka bekerja untuk kepentingan diri sendiri, maka mereka sudah sangat berbuat jahat. Mereka punya sifat seperti antikris, yang mementingkan diri sendiri, yang sombong, tetapi memakai nama Yesus, memakai kuasa yang diberikan Tuhan, tapi dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri. Berbeda. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, berarti, ya, kita tidak mengambil keuntungan untuk diri kita sendiri, tetapi segala keuntungan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Itulah ketika kita punya iman bahwa segala sesuatu milik Allah dan kita selalu diawasi. Terakhir, apa yang perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita? Kita baca dalam Matius pasal 5 ayat 10 dan 11. Matius pasal 5 ayat 10 dan 11. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku, karena Yesus, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Maka apa yang timbul? Ya, apa yang kelihatan ketika kita dianiaya, ketika kita dicela, diejek, ketika difitnah, maka tetap di muka kita ada kebahagiaan. Bukan persungutan, bukan kemarahan untuk membalasnya, tetapi tetap ada, ya, tetap ada wajah yang berseri-seri, tetap ada wajah yang penuh dengan kebahagiaan, terutama bahagia dari dalam, bahagia di dalam hati Tuhan berikan kepada kita. Dan bahagia dalam hati ini akan memancar keluar, ya,
sehingga membuat orang terheran-heran. Noh, diejek, dianiaya, wah tapi kok tetap bahagia. Diejek, dianiaya, ya, tapi tetap mengampuni. Diejek, dianiaya, tapi tetap tidak membalas, ya, tidak membalas segala sesuatunya, tapi menyerahkan semua penghakiman itu dalam tangan Tuhan, ya, dalam kehendak Tuhan. Itu yang terjadi. Tidak ada yang namanya ketakutan, dianiaya, diejek, ya, bahkan dibunuh. Tidak ada lagi ketakutan. Ya. Yang ada keberanian, yang ada kebahagiaan. Ya. Bahagia sama seperti Paulus. Ya. Mati adalah sebuah keuntungan. Ya. Mati adalah sebuah keuntungan, tapi hidup merupakan suatu pelayanan. Hidup merupakan sesuatu yang harus saya berikan kepada orang lain, buah-buah pada orang lain. Seperti itu. Kalau saya hidup, saya bekerja untuk Tuhan, karena semuanya memang punya Tuhan, semuanya milik Tuhan. Ya seperti itu. Jadi saya lakukan itu untuk Tuhan, karena itu memang punya Tuhan. Berarti kalau kita perlakukan dengan sewajarnya bahwa itu memang milik Tuhan, berarti kita sedang melakukannya seperti untuk Tuhan. Seperti itu. Itu yang penting ada juga dalam kehidupan kita. Mari kita terus belajar, terus menambahkan. Sehingga apa? Sehingga ada gaya hidup. Gaya hidup yang berbeda, yang dapat dilihat, dinikmati oleh orang lain, dan orang lain akan terheran-heran melihat perbedaan yang nampak. Ya. Dulu kita orang seperti ini, lama-lama kita berubah. Itu karena ada iman bahwa segala sesuatunya adalah milik Allah. Nah, segala sesuatunya selalu diawasi oleh Allah. Maka kita akan bekerja segala sesuatunya seperti untuk Tuhan, atau kita bekerja segala sesuatunya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan, renungan pada malam ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami yakin dan percaya firman Allah ini benar-benar bermanfaat, benar-benar berkuasa, akan menyelamatkan kehidupan kami. Maka apa yang kami dengar akan timbul iman. Ketika timbul iman, maka ada perubahan, ada sesuatu yang bisa dilihat, ada sesuatu yang bisa dinikmati, ada sesuatu yang membuat orang yang melihat akan terheran-heran bahwa kami benar-benar berubah, bahwa kami benar-benar berubah dalam perjalanan kehidupan kami, dan semakin hari bertambah-tambah Tuhan. Nah itu kami perlu terus perkataan Allah yang akan terus memberkati kehidupan kami. Biarlah itu selalu kami ingat dalam perjalanan kehidupan ini Tuhan. Berkati setiap umat-umat-Mu, anak-anak-Mu, Bapak Ibu, muda remaja yang mendengarnya Tuhan yang memberkati, anak-anak juga yang mendengarnya Tuhan memberkati segala sesuatunya Tuhan. Berkati, haleluya, peristirahatan kami sebentar lagi akan beristirahat, memberkati sehingga kami semuanya dapat beristirahat dengan tenang. Kami dapat tertidur dengan nyenyak. Pada saat kami tidur, Tuhan akan perintahkan berkat, dan pada saat kami bangun, kami akan menikmati berkat yang selalu bangun. Terima kasih. Kami peraskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat